Ini bisa dibandingkan dengan usia kemarin yang masih kita rawat. Ini usia udah memasuki 2 tahun lebih, 2,5 kayaknya. Ini kebun saya buat memang tujuannya untuk belajar, bukan untuk kita cari hasilnya. Tapi alhamdulillah walaupun tujuannya untuk belajar, tapi ada hasilnya. Tapi sekarang kebun ini rusak parah, dan kemarin sempat menjadi belukar. Rumput pun udah menutup sampai ke bagian paranet, dan banyak batang-batang yang memang rusak, mati. Bahkan banyak yang putus di bagian atas batangnya, matinya di bagian atas, nggak cuma dari pangkal. Juga sebagian sulur di sini, saya pangkas, saya jadikan bibit. Saya jadikan bibit bukan untuk tanam sendiri, tapi saya kirim ke luar daerah juga. Ini bibit udah sampai ke Bali, ke Palembang, ke NTT. Dari kebun ini, banyak yang minta dari kebun ini. Dan ini akan kita rawat lagi. Akan coba kita rawat lagi, akan kita perbaiki lagi. Bagaimana cara kita mengatasi batang-batang yang udah rusak, bahkan batang yang putus di bagian tengah ataupun di bagian pangkal, yang sekarang kondisi sudah ada bunga, udah mulai kita polinasi. Bukan mulai ya, tapi terlambat kita polinasi, karena udah banyak bunga yang rontok. Baru kita bersihkan lahan, baru kita polinasi lagi. Jadi kita perbaiki lagi kebun ini, perbaiki lagi, kita atasi semua penyakit-penyakitnya. Yang mati-mati seperti ini nanti kita buang. Terus yang mati dari bagian atas nanti kita selamatkan. Bagaimana caranya kita untuk menyelamatkannya nanti dari kemarin saya memang udah pengen untuk segera memperbaiki kebun ini. Bahkan peralatan untuk mencangkok batang yang mati di bagian atas untuk kita selamatkan bunganya pun sudah saya siapkan, tapi karena waktu yang belum bisa terbagi, jadi sampai saat ini belum saya jalankan juga. Bahkan di sini pun ada nih, kalau tiang vanili nggak kuat, nggak bertahan lebih dari 10 tahun, ini seperti ini. Ini karena kemarin rimbun berat, dia patah dari bawah, patah, mati, dan ini harus kita mulai lagi dari awal lagi. Ini rumput baru kita bersihkan dan udah kelihatan batang vanili lagi nih. Paranet pun udah banyak yang sobek rapuh seperti ini, belum kita perbaiki. Udah hancur lah, saya bilang hancur lah kebun ini. Ini di baris ini nih, tiangnya ambruk semua tuh. Ini ambruk, hancur. Dan ini salah satu contoh yang akan kita cangkok, yang akan kita selamatkan bunganya. Ini banyak bunganya, tapi pangkalnya mati tuh. Pangkalnya mati. Nah, seperti apa cara kita mencangkoknya? Oke, kita cari salah satu contoh yang bisa kita cangkok. Ini salah satunya batang yang mati di bagian pangkal. Dia layu tapi dia ada bunga di bagian pucuk. Bagaimana caranya kita untuk menyelamatkan bunga yang ada di bagian pucuk yang tidak memiliki pangkal batang?
Mana nih pangkalnya? Oh, kesini. Ini pangkal ini turun ke bawah. Sud satu. Nih pangkalnya temu. Nah nih ya. Oke, seperti apa caranya? Ini akar muda yang menjalar dari atas ini ya, dari bagian sini nih. Ini pangkalnya nih. Nih, dia mati karena dia menggantung. Sebelum dia turun ke tanah, dia udah terlalu panas karena udara di sini sekarang masih sangat panas, kemarau. Dan dia akan tumbuh lagi di sini. Akar baru, akar putih lagi. Dan inilah yang akan, nah ini contohnya. Ini yang akan kita cangkok atau kita kasih media biar dia tidak mati lagi pucuknya. Dan si akar mudanya ini dia bisa menjalar sampai ke tanah, nggak kekeringan dan nggak mati. Ini yang akan kita cangkok. Syukur kalau ada dari bagian atas banyak akar yang turun lagi ke bawah, dia akan lebih cepat sehat kembali batangnya. Dan ini akan segera ngisi lagi, batang ini udah nggak keriput lagi. Dan ini bisa nanti jadi bunga yang jadi buah yang sehat. Ini saya polinasi 3 sama 1 ini, yang ada 2 tandan kan ya. Yang satu ini saya polinasi 3, yang ini 1 karena kondisi batang tidak memungkinkan. Ini kalau kita polinasi semua bunga di setiap tandan 2 ini, saya pastikan nggak lama mati batang ini. Nah, tapi saya polinasi sedikit dan akan kita selamatkan buah ini nanti dengan cara kita cangkok akar atau batangnya biar dia selamat, buahnya pun jadi walaupun sedikit. Tuh ya, nih banyak yang mati tuh, banyak yang mati, banyak yang sudah kering. Ini sangat rajin pemilihnya, terlalu rajin, gak pernah ditungguin. nih nah, ini yang nanti akan kita potong, kita buang, dan kita tumbuhkan lagi tunas dari bagian bawahnya. Itu yang akan kita piara lagi. Nah, ini contoh tunas-tunas baru yang seger, ini yang akan kita rawat lagi untuk menghasilkan buah di tahun depan nanti. Tuh. Jangan takut kena penyakit mati seperti ini. Kalau kita rawat, paling hanya 1-2 batang yang mati, nggak mungkin sebanyak ini. Ini karena nggak saya rawat aja. Walaupun dia mati seperti ini, dia akan tetap tumbuh lagi, dan tumbuh lagi. Tetap ada tunas baru lagi. Ini udah penyakit yang umum di petani vanili. Rata-rata petani vanili pasti mengalami hal seperti ini. Oke, cukup sekian dulu untuk melihat kebun pagi ini. Kita lanjut ke tahap pembersihan, tahap pemulihan, tahap perawatan lagi. Dari mulai mencangkok, membuang yang mati, memotong yang kena jamur di bagian atas, mengembalikan akar lagi untuk tumbuh ke tanah, menyelamatkan bunga yang sudah dipolinasi agar jadi buah yang lebih bagus. Ini tugas saya masih banyak untuk membuat video di sini. Tahap demi tahap akan saya jelaskan mulai dari awal sampai ke akhir, sampai nanti mudah-mudahan bisa kembali lagi seperti kebun yang dulu, yang bagus, yang subur, yang menghasilkan buah. Ikuti terus videonya biar nggak ketinggalan tahap demi tahap pemulihan kebunnya.